Korean pop, or K-pop, is an undeniable force. You see the artists' names and faces every day, and if you're not a fan, you'll hear the songs constantly enough in public spaces until you possibly become a fan yourself. Indonesia is one of the genre's biggest markets. It had already bought the hype in the 2000s when K-pop was still trying to make its big break in the Western music industry. Fan bases thrived, and the country had also produced several boy bands and girl bands before they fell out of trend. But as K-pop recently gets bigger and better globally, the sound-fusing genre spawns many idol hopefuls worldwide, not least in Indonesia. Jadi awalnya itu ada audisi online dari One ID Entertainment. Kira-kira di bulan apa ya kalau online ya? Mei mungkin. Terus dari 1.500 yang apply untuk online disaring menjadi 30. Dari 30 itu ada eliminasi lagi tiap minggunya dan jadilah kita. 4 minggu ya? Sama 4 minggu. Kalau aku sebenarnya itu emang waktu awal di kontak sama One ID Entertainment, aku emang ngerasa ini adalah suatu batu lompatan yang bagus gitu buat aku. Jadi aku bisa kayak ya udah aku ambil kesempatan ini gitu, dan alhamdulillah masuk gitu. Kalau untuk first itu kita arahannya lebih ke iPop. Kalau kita personally dengerinnya apa ya? Beda-beda sih. Iya, kita genrenya beragam sih kalau kita. Iya. Kita banyak belajar juga dari musisi-musisi Indonesia dan luar juga untuk kayak ngembangin karya dan talenta kita. Jadi kita diverse tuh benar-benar explore banget di bidang musik. Waktu itu kita tuh udah mulai digabungin jadi 7 member itu sejak bulan Juni ya. Juli Agustus. Iya. Terus baru kita akhirnya debut itu 7 Oktober gitu. Jadi singkat banget waktunya. Dan perasaannya gimana ya? Aku aja sebenarnya bingung nih. Apa ya, unexpected gitu loh. Kenapa pada suka? Kenapa suka saya gitu? Kenapa suka kita? Ya tapi alhamdulillah. Apa ya, iya. Awalnya kita nggak nyangka banget, dan kita pastinya waktu tahu tuh langsung kayak kaget, bersyukur juga bisa masuk nominasi, bisa perform, tampil juga di awards yang besar kayak gitu. Tapi ya, kalau kalian seru banget sih, apalagi kita ngelihat banyak musisi yang kita idolakan gitu. Yang lagunya sering kita puter. Sebenarnya yang intens banget tuh momen sebelum kita debut gak sih? Iya, karena semenjak debut kan kita banyak schedule yang kayak media visit, terus kayak perform sana sini. Jadi tuh kalau misalnya latihan itu sebenarnya yang jos-josan banget tuh sebelum debut. Kalau sekarang tuh kita kayak maintain mungkin sebulan 2 3 kali gitu sih latihan nyanyi sama vocal coach gitu. Terus kalau misalnya kayak kita ada comeback, baru kita ketemu sama koreografer gitu. Atau kalau misalnya kita kayak pengen latihan reguler sendiri juga bisa. Kita juga biasanya buat assessment gitu. Jadi setiap bulan tuh kita ada assessment gitu. Setiap bulan nanti di kayak tracking progresnya kita tuh gini turun atau. Jadi kita kayak ada rapotnya gitu setiap bulan. Iya, secara individu dan grup. Yes, betul. Jadi setiap bulan tuh kita nyanyi sendiri-sendiri dan juga grup. Jadi tuh hampir setiap bulan kita nyanyi lagu-lagu cover-cover orang lain gitu. Terkadang kalau assessment tuh kayak memperlihatkan apa ya, kayak ini kita gitu loh, maksudnya kayak cocoknya kita. Iya, cocoknya kita. Cuman tapi emang kayak ditetapin dari awal, maksudnya udah dibilangin kayak walaupun kamu udah nyaman di sini, kamu jangan nyaman kayak jangan itu terus, kayak kamu explore karena assessment kan emang gunanya buat explore. Misalkan apa ya? Misalkan Kak Jessica tuh nggak pernah nge-rap gitu. Nah, di assessment dia nge-rap kayak kayak gitulah pokoknya. Atau kayak misalnya aku selama ini suka nyanyinya melo-melo terus, tapi sekalinya buat assessment nih aku pengen explore, aku pengen nyanyi lagu yang hype gitu, yang lebih cepat, lebih upbeat gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang lagi mau di comfort zone juga nggak apa-apa sih. Iya. Yang penting ada progres aja sih di penampilannya gitu. Bener-bener kayak dreams come true banget. Iya. Soalnya kan biasanya kita ngelihatnya di TV kan, selama ini dari kecil kayak ngeliatnya TV gitu, kayak red carpet atau blue carpet apalah itu. Sampai akhirnya kita bisa ngerasain nih, kita foto di blue carpet waktu itu, terus banyak banget kamera yang sodorin, terus foto-foto, terus kayak ngerasa banget oh my god, ini rasanya ini gini ya rasanya dipotret banyak orang, di videoin banyak orang.
apalagi ada kayak musisi-musisi legend gitu kan kayak Pasha Ungu, ada Kak Ariel Noah, terus kita juga ketemu sempat duduk di sebelah Kak Tiara, Kak Malini, Kak Lesti. Fun fact, nama belakang aku tuh terinspirasi dari Kak Ariel Noah karena mama aku tuh dulu ngefans banget, jadi nama belakang aku tuh jadi Ariel, itu dari Ariel Noah. Terus kayak kemarin tuh aku senang banget bisa ketemu walaupun kayak nggak sempat ngobrol gitu karena dia langsung pulang kan. Cuma ketemu doang. Iya, cuma ngeliat doang kayak wah itu tuh inspirasi nama aku. Kemarin dia menang awards juga. Iya, awards. Kurang banyak kali ya acara platformnya musik kurang. Platform buat kayak orang bisa ternyata di Indonesia tuh grup-grupnya ada A B C D E gitu tuh masih belum rata sih karena sebenarnya banyak banget kan kayak grup-grup di Indonesia tuh banyak. Aku juga baru tahu pas aku masuk ke Verse gitu ternyata kayak ada grup ini gitu. Dan mereka tuh banyak banget yang sebenarnya kualitasnya tuh bagus cuma banget, cuma promosi platformnya yang kurang. Harapan kita ya semoga kita tetap bisa improve dalam segi skill dan lain-lain, terus juga dalam grup kita bisa berkembang, terus juga kita bisa lebih dikenal banyak orang, karya-karyanya lebih bisa diterima masyarakat luas. Kalau bisa, amin kita bisa keliling Indonesia, keliling dunia gitu, dan mendapatkan banyak award-award yang lainnya. Saya tuh pengalaman itu adalah di industri entertainment dan media, dan saya sendiri tuh udah mulai berkecimpung di talent management tuh dari tahun 2014 gitu. Nah pada saat itu tuh yang saya manage itu adalah content creators. Pada saat itu pun juga belum ada istilah influencer, belum ada istilah YouTuber dan lain sebagainya. Waktu itu nama company itu adalah Avenue, yang aku manage di sana itu adalah content creator yang sampai sekarang masih produktif, dan mereka tuh adalah memang yang senior dan OG di bidangnya. Jadi waktu itu yang under manajemenku tuh ada Diana Rikasari, ada Anastasia Siantar, ada Ayla Dimitri, dan Patricia Go, dan masih banyak lagi. Jadi di case study itu adalah industri entertainment di Korea. Kalau di Korea kan kita lihat mereka sustain banget ya, maksudnya kan sustainable itu dan regenerasinya kan sangat konsisten gitu. Kita lihat every year there are new faces, there are new idols, there are new music, dan maka dari itu makanya industrinya bisa berkembang gitu. Nah dari sanalah akhirnya kita tuh berpikir oke, mungkin kayak our next thing to do untuk kita level up tuh adalah kita nggak hanya manage talent, tapi kita harus bisa quote unquote melahirkan atau menciptakan talent tersebut gitu. Nah di Indonesia sendiri kan memang udah cukup banyak ya yang kayak TV shows gitu biasanya, yang kerjanya itu adalah kayak talent show gitu kan. Memang mereka star search, mereka cari penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C gitu. Nah tapi biasanya setelah itu it's a different thing, karena kan kalau kayak TV show bikinnya ya yang mereka bikin adalah show gitu. They're not actually creating an artist gitu kan. Maksudnya kan setelah itu si artisnya, si talentnya ini mau rilis lagu apa, akan punya jalur karir seperti apa, itu kan the TV show doesn't play any part in it gitu. Nah yang kita pingin bikin tuh adalah kita pingin jadi ekosistem yang nggak hanya menemukan talent yang potensial, tapi juga actually kita bisa bikin an ekosistem di mana talent-talent yang punya potensi tersebut actually bisa berkembang dan kemudian muncul di publik dan kemudian bisa berkarir dalam waktu yang panjang dan juga secara konsisten tersebut gitu, supaya the industry itself bisa regenerasi dan juga tentunya bisa berkembang. Kesulitannya ya memang ada banyak, dan every single step dan di semua fase tuh ada challenge-nya lah gitu. Kalau kita mau ngomong kayak di western side of the world, ataupun kalau kita mau ngomongin kalau yang di sisi Asian misalnya kayak di Korea, kan ekosistem tuh udah ada. Oke, ini dia outfit yang baru aku pakai. Itu sih sepatunya kayaknya nggak betul ini, tapi ini celananya juga pakai outer gini dan pakai kaos. Jadi emang lebih ke casual gitu karena dari segi bisnis tuh ya yang kita punya ekspektasi itu adalah memang something yang lebih terkait dengan hitungan gitu. Oh kita pingin bisa break even di tahun keberapa gitu. Ekspektasi kita itu adalah kita dengan budget segini kita akan bisa sustain by kapan gitu. Lebih seperti itu gitu. Nah tapi that's on paper gitu ya kan. Maksudnya kan kayak pada saat waktu kita udah ngejalanin day in day out,
yang happening itu yang nggak terbayangkan dan nggak terpikirkan. Ditambah lagi Unity itu debut itu persis sebelum pandemi terjadi, ya kan. Begitu pandemi terjadi, nggak ada tuh yang namanya plan sesuai, itu nggak ada. Tapi the silver lining is banyak banget hal yang terjadi itu beyond our expectation. Itu yang bikin Unity jadi the only music group dari Indonesia so far yang break into MTV US, dan itu tuh mereka terpilih sebagai most voted itu selama 13 minggu atau 14 minggu berturut-turut gitu. No other Indonesian artist ever had gitu. Jadi ini yang aku tadi mention ya gitu, yang aku maksud tuh ini tuh beyond expectation karena nggak kebayang gitu, kayak oh ada ya yang kayak ginian gitu loh. Kita sih nggak, I don't see this as an idol industry ya. We see this as a music industry, entertainment industry. Gitu. So ini aku juga, kita itu to be honest sekarang masih di fase kayak oke, berusaha memahami nih gitu, kayak new normal, dunia new normal ini kayak gimana sih, seperti apa gitu. Jadi yang kemarin yang kita udah kayak semi ngerti, sekarang mulai dari nol lagi. Begitu waktu kita masuk ke normal, ini ada datanya semua ya, kayak kita memang kan ada, kita dapat insight lah gitu, kayak oke, usage social media, video consumption apa segala macam tuh naik atau turun gitu, kayak during this time itu tuh actually turun jauh, turun banyak gitu. Makanya ya kita nggak bisa nih pakai metode yang sama dengan sebelumnya gitu. Nah makanya kan waktu di tahun lalu, mulai dari waktu awal new normal itu mulai, kita juga langsung responnya oke, ya udah berarti kita sekarang mesti keluar nih, mesti ketemuin gitu audience. Like adult groups in South Korea, members of the group live a scheduled routine of singing, dancing, and meeting their fans, be it virtually or face-to-face. Nah kalau dari aku sendiri, karena aku itu awalnya emang agak ragu sih buat grup, karena ya gimana sih buat orang awam mengenal sebuah grup itu, apalagi namanya boyband ya, untuk di Indonesia itu pasti dipandang banyak stigma. Iya, lumayan banyak stigma yang aneh, stigma yang sebenarnya itu cuma apa yang kita pikirkan, nggak seperti apa yang kita jalanin. Dan pada saat aku ikutin itu di sini tuh kayak, oh emang nggak semudah itu sih, dan memang nggak cuma banyak hal-hal yang aneh. Istilahnya emang mungkin beda-beda dari cara grupnya sendiri, di gimana cara treatnya kayak gitu. Karena untuk tugas utama kita sebagai boyband itu kan nyanyi sama nari, itu kan yang dilihat orang di panggung doang. Nah, untuk mencapai proses nyanyi dan nari bagus di panggung itu ternyata prosesnya lumayan susah juga. Kita butuh olahraga, latihan stamina, kita butuh makanan yang sehat segala macam. Apalagi kan namanya grup kan banyak orang kan, gak cuma satu kan, kalau satu solois kan. Nah, grup itu ya menyatukan semua kepala ini yang emang dari awalnya gitu beda-beda dari kota gitu, asal dan kota. Dan PR utama kita tuh sebenarnya nyatuin banyak kepala untuk jadi satu grup gitu ya. Chemistry-nya. Kalau lihat reaksi publik waktu itu ya mungkin karena kita muncul di saat lagi tidak ada grup ya, sama sekali. Boy group sama girl group tuh nggak ada. Jadi benar-benar kayak wah ini kayaknya warna yang baru gitu, grup yang baru. Dan kayak mereka tuh yang waktu itu kita lihat mereka excited gitu ya. Penasaran juga ya. Penasaran, terus juga fans-fans itu mulai ngeliat, ih ada boyband baru nih. Gitu. Mereka senang, dan kita ngeliatnya tuh kayak jadi motivasi juga. Halo guys, jadi hari ini aku bakal fitting buat next project. Kira-kira dipakein apa ya? Udah tutup gimana sama aja. Ini kan beda-beda daerah, terus kan emang ada yang basicnya itu dari kampung gitu kan, tinggalnya di kampung. Jadi pada saat kita ketemu relasi-relasi yang dimana bikin knowledge kita juga semakin banyak kayak gitu sih. Suatu tantangan juga sebenarnya, karena kita tuh nyanyi di depan fans yang bukan fans kita gitu. Jadi tantangan dan seru banget. Ngerasain hal-hal yang dimana dulu tuh kayak ini mah cuma angan-angan doang, tapi ternyata emang udah jalannya sih, kayak kita harus ngegrup dulu ya, baru bisa jalan-jalan ya, bisa kita keluar dari zona nyaman ini ya gitu. Jadi kita memang selalu suka banget kalau pakai jaket jeans atau pakai apa ya, warna-warna kita tuh kan selalu biru, putih, hitam gitu. Terus juga kadang biasanya kita pakai army. Banyak sih sebenarnya, dari awal kan memang udah dijelasin bakal dibentuk sebuah boy group gitu. Jadi
boy group itu dimana kan udah pasti dia nyanyi, dance juga, tapi selain itu kita juga diajarin tentang public speaking, diajarin tentang acting, terus juga ada latihan fisiknya juga buat stamina. Jadi semua aspek itu digabungin dan nanti bakal dilihat mana di antara member-member ini dari 19 orang yang terpilih buat datang ke Jakarta, mana yang paling bisa melengkapi gitu. Jadi sebenarnya aspek poin terpenting buat bikin boy group Unity ini adalah ya antara member lain dan member selanjutnya itu ada sebuah chemistry dan ada suatu hal yang bisa bikin mereka saling melengkapi. Makanya kita dipilih berlapan awalnya dan sekarang berenam. Awalnya emang dibentuknya ada 2 rapper dan 6 vokal gitu. Tapi setelah maksudnya sekarang gitu kita juga mulai explore dan akhirnya ya kita belajar semua gitu. Kita saling belajar rap juga, kita belajar vokal juga. Jadi lebih ke kita tetap explore aja gitu. Ada yang emang suka nyanyi aja, ada yang emang pengen jadi boy band, ada yang emang pengen jadi artis gitu. Akhirnya cuma ketika kita udah bersama satu grup gitu, kita akhirnya menyatukan satu visi untuk menjadi sesuatu gitu akhirnya. It might still be a while before Indonesia's idol groups become as big as they can be. But from the looks of it, it's safe to say that they're already starting to bloom.